buka hati kita minta Roh Kudus memimpin acara pada pagi hari ini, siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang sungguh amat baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Kami tahu bahwa kalau hari ini kami dapat bersama-sama berbakti dalam kebaktian Kaleb, itu semua karena anugerah, kasih, dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari Bapa, kami minta Roh Kudus boleh memimpin kebaktian ini, menolong setiap kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah puji-pujian, penyembahan kami, biarlah firman yang disampaikan ini boleh menguatkan iman kami dan membawa kami untuk kami semakin mengasihi akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami siapkan hati kami untuk memulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Shalom Opa Oma, tante sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Amin. Katakan saya orang yang luar biasa. Katakan kiri kanannya ada orang yang luar biasa. Ya, amin ya, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh sama-sama ada di tempat ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Karena kasih Tuhan itu yang begitu besar dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, sama-sama kita akan memujikan lagu ini. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh
Yesaya 41:10 ya. Kita sama-sama ya baca ayat ini. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah rimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Yes. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, kita tidak boleh takut karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Sebab itu menghadapi situasi seperti sekarang ini, mari kita tetap teguh memegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu,
tidak melihat jalan hidup kita, saat kita tidak mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita, tapi tetap pegang firman Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus yang hidup adalah gembala kami yang baik. Jadi tetap percaya pada Tuhan. Kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang penuh percaya. Amin. Kan
Seringkali kami tidak melihat bagaimana cara menolong kami, tetapi yang kami tahu, Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Berkati persekutuan fellowship Caleb Ministry Tuhan. Berkati oma, opa, om, tante. Kami tahu usia kami makin lama makin bertambah, tapi kami tidak mau kehilangan kesempatan untuk terus melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ajari kepada setiap kami, sekalipun usia kami lanjut, kami mengerti kehendak Tuhan. Roh Kudus ambil alih waktu ini. Tuhan mengajar setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua opa-oma yang hadir percaya dikasihi Tuhan, sama-sama berkata amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Shalom Aleichem. Nah, ini saya ajarin lagi ya. Kayaknya sudah ngajar belum di sini ya? Oh sudah ya. Kalau saya menyapa Bapak Ibu dalam sebuah kesempatan yang banyak orang begini, pendetanya kan ngomong shalom. Ya, itu sebenarnya kurang tepat kalau ngomongnya shalom saja. Shalom itu adalah salam damai sejahtera yang ditujukan personal. Misalnya saya ketemu dengan ibu yang di pojok sana sendirian di pasar. Saya ketemu ibu shalom, nah karena sendirian. Tapi kalau dalam sebuah pertemuan umum ini, supaya shalom ini benar-benar sampai pada satu orang demi satu orang, maka menyebutnya adalah shalom Aleichem. Maka Bapak Ibu yang dalam sebuah pertemuan seperti ini, Anda harus menjawabnya Aleichem, sama-sama shalom Aleichem. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa ini ya. Senang saya khotbah di tempat ini, sharing tempat ini. Terima kasih buat kesempatannya. Semalam kami baru datang dari ibu kota Nusantara yang baru ya. Beberapa saudara melihat di status saya baru datang dari sana. Semalam baru kita liburan di sana sekaligus ada rapat kerja. Jadi menikmati istana Nusantara yang baru. Keren banget saudara ya. Benar-benar itu hutan diubah menjadi sebuah kota ya. Jadi percayalah bahwa dengan adanya ibu kota Nusantara yang baru, Indonesia akan menjadi semakin baik, Indonesia akan menjadi semakin diberkati. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan yang baik. Kita bersyukur di Caleb Ministry ini, ya kita mendapat tema yang luar biasa, di mana tema gereja ini adalah melakukan yang terbaik, tetap melakukan yang terbaik. Maka saya berpikir apa ya tema yang bagus untuk saya bagikan kepada opa-oma yang saya kasihi. Serius loh, opa-oma ini saya kasihi karena saya sudah masuk di usia lansia. Lansia itu 50 tahun ke atas, umurku 52. Dulu kalau 5 tahun lalu saya khotbah di sini saya belum lansia. Sekarang saya sudah lansia, saudara ya. Di gereja kami saya masuk dalam golongan lansia, usia lanjut ya. Baik, kita akan buka Alkitab kita dulu, Mazmur 92 ayat 14 sampai 15 ya. Judul khotbah saya, tolong tampilkan dulu layarnya. Judul khotbah saya adalah usia bertambah, melayani makin berbuah. Jadi kalau kita ini usianya makin bertambah, melayani Tuhan itu tidak boleh kendor. Anda melayani Tuhan, kita melayani Tuhan, jangan menganggap melayani Tuhan itu kudu di atas mimbar. Enggak. Melayani Tuhan itu kita tetap setia beribadah, kita tetap setia mengiring Tuhan, kita tetap setia percaya dan tetap percaya hanya kepada Yesus. Itu sudah melayani Tuhan. Dan Alkitab katakan, mari kita buka sama-sama Mazmur 92 ayat 14 sampai 15. Jadi ini saya bikin PowerPoint-nya malam-malam, sudah ngantuk saya saudara ya. Karena pagi-pagi mesti berangkat ke tempat ini. Kita baca sama-sama, opa-oma yang sudah bisa membaca atau masih bisa lihat bacaan di depan, mari sama-sama dibaca 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Alkitab mengatakan pemazmur, si penulis kitab Mazmur yaitu Daud, mengatakan pada masa
masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Jadi artinya begini, Daud melihat, Daud punya harapan, kalau aku makin bertambah tua, aku harus makin berbuah. Kemarin nggak sengaja di tempat kita rapat di gereja Betani, Balikpapan, ya mungkin Mama nggak ikut ngobrol-ngobrol, jadi pada waktu saya kedinginan di ruangan, saya itu keluar. Nah, ada driver-driver yang mengantar kami selama kami ada di Kalimantan, termasuk kemarin ke IKN, kan pakai driver. Nah, drivernya itu lagi duduk di bawah pohon jambu air begitu. Lalu mereka cerita, Pak Filipus, ini jambu air, ini sudah tua banget, gak pernah disiram, tetapi tiap musim tidak kenal musim, terus berbuah. Loh, hari ini kok gak ada? Pak, masih pentil saja, anak-anak STT sudah ngambil semuanya. Jadi gak sempat besar itu buahnya, saudara. Jadi kelihatan muncul, kenapa? Dari pentil kecil saja, itu sudah manis kata mereka. Makanya Pak, ini gak sempat. Duluan siapa yang lihat diambil. Nah, saya teringat, hidup orang Kristen itu harusnya makin bertambah usia, seperti kata pemazmur, harusnya makin berbuah, menjadi gemuk dan segar. Siapa yang pengen makin tua makin berbuah? Jangan begini, loh Pak duwe anak mana Pak? Enggak. Bukan itu yang maksud saya. Berbuah itu artinya begini, makin tua kita ini makin bermanfaat. Artinya apa? Memberi banyak manfaat. Kita bisa menjadi nasihat, kita bisa menjadi teladan iman bagi anak-anak, menantu dan cucu-cucu kita. Jadi artinya pada masa tua mereka berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk apa dikatakan? Untuk memberitakan Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Harusnya kita semakin tua, semakin bertambah usia, oma opa ini harus makin menceritakan kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Orang bisa lihat Kristus, orang bisa lihat Tuhan, orang bisa lihat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ingat ya, pemeliharaan Tuhan tidak hanya bicara tentang kekayaan. Kita sehat, kita bersuka cita, kita selalu bersemangat, kita rajin beribadah, gak pernah absen baca Alkitab, selalu tekun berdoa. Itu sudah menunjukkan bahwa kita ini berbuah menjadi gemuk, segar, sehingga orang lewat kehidupan kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mengerti? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan ini. Jadi ini harusnya kita lakukan. Itu sebabnya warisan apa yang terbaik buat anak cucu kita? Warisan keteladanan iman. Amin. Kalau Anda ditanya apa warisan terbaik, mungkin saudara nggak bisa kasih warisan harta. Ya, saya salah satunya anak yang tidak mendapat warisan harta dari ayah saya. Tapi ayah ibu saya berkata begini, Le, sekalipun bapakmu ini nggak bisa kasih warisan harta. Karena apa? Harta yang mereka miliki satu-satunya itu dihibahkan jadi gereja. Yang hari ini gereja itu saya gembalakan, saudara. Di atas tanah 2.500 meter persegi, saudara. Bangunannya kurang lebih hampir 700 meter persegi. Sekarang mungkin bangunannya sudah 800-900 meter persegi bangunannya. Karena kita bangun terus sampai hari ini. Pada waktu papa saya menyerahkan tanah rumah itu menjadi gereja, mereka minta izin dan berkata kepada anak-anak, pada waktu itu tahun 92, Le, bapakmu ambil ibumu ini gak iso kei warisan bodoh dunia, tapi bapak ibu sudah mewariskan iman kepada kalian. Pada waktu itu tahun 92 saya masih remaja banget. Saya berkuliah, saya gak punya pikiran
Bahkan di pikiran saya cuma satu, gak popo gak oleh bondo. Nanti aku tak kerja keras jadi pengusaha. Itu cuma pikiran saya. Saya nggak ngerti apa yang dikatakan orang tua saya, warisan iman, saya nggak ngerti itu. Tetapi saya sekarang mengerti lewat Mazmur 92 ini. Ternyata sebagai orang tua, sebagai golongan kelompok manusia lanjut, ya saya sudah termasuk manusia lanjut ya, saya nggak membicarakan oma-opa. Sebagai orang tua, yang diharapkan Tuhan adalah kamu berbuah menjadi gemuk dan segar. Karena dengan itu kamu memberitakan bahwa Tuhan itu benar, Dia gunung batu dan tidak ada kecurangan di dalam Tuhan. Dan itu saya buktikan. Selama saya sungguh-sungguh menjadi orang percaya, saya dipelihara sama Tuhan. Selagi saya sungguh-sungguh, saya melihat benar-benar apa yang dikatakan oleh Daud ini, bahwa makin bertambah umur, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan kepada kita itu tidak pernah habis. Amin. Termasuk pada oma-opa. Amin. Itu sebabnya kalau hari ini opa-oma boleh datang beribadah, itu bukti bahwa Tuhan mengasihi opa-oma. Tepuk tangan yang mulia. Nah itu sebabnya dari ayat ini saya mengajak kepada opa-oma, usia bertambah, boleh usia bertambah, tapi melayani Tuhan harus makin berbuah. Tepuk tangan yang beriak. Kita harus makin melayani Tuhan. Nah, kita akan lihat poin saya pertama, usia itu bukan penghalang untuk berbuah. Jadi sekalipun usia kita ini makin bertambah, berbuah itu tidak ada halangan. Seperti pohon yang saya sebutkan tadi, jambu air yang ada di gereja itu tidak sempat sampai bisa dipetik sampai matang, saudara. Karena apa? Terus berbuah, diambil. Jadi usia bukan penghalang untuk berbuah. Itu sebabnya saya mengajak kepada semua opa-oma di tempat ini, kita boleh tua, tapi kita harus terus berbuah. Bagaimana caranya berbuah? Tadi seperti yang saya katakan, Anda tetap pergi ke gereja, itu adalah bentuk berbuah. Anda tetap melayani Tuhan di usia tua, itu berbuah. Anda ambil bagian sebagai tim doa, itu berbuah bagi Tuhan. Jadi intinya begini, jangan berhenti melayani sampai nafas kita berhenti. Amin. Terus melayani Tuhan, terus rajin beribadah, terus mengiring Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, jangan berhenti mengiring Tuhan. Ayo ngomong sama sebelahnya, jangan berhenti mengiring Tuhan. Ya, saya mau nanya nih, yang ibadahnya hari Minggu di MDC angkat tangan. Yang ibadahnya kalau hari Minggu di MDC angkat tangan. Ya, ambil bagian pelayanan yang bisa Anda lakukan. Amin. Pak, terima tamu udah penuh Pak. Waduh, yang lain apa? Yang lain masih ada tim doa. Berdoa itu juga melayani Tuhan loh. Jadi jangan dikira kalau kita melayani Tuhan itu bukan berbuah, itu berbuah. Itu sebabnya dikatakan pada masa tua pun mereka berbuah. Ini bukti bahwa Tuhan melihat bahwa usia itu bukan halangan untuk kita bekerja bagi Tuhan. Amin. Slide yang berikutnya, mari kita akan lihat. Slide yang berikutnya dikatakan begini, melayani lebih dari sebelumnya. Kalau dulu kita melayani dengan fisik, dulu kita main dengan fisik pada waktu masih muda kan, kita ambil bagian di paduan suara, kita ambil bagian sebagai ya pokoknya bondone itu tenaga, saudara itu. Tetapi kita makin tua, mungkin bagian kita bukan lagi bagian yang fisik, tetapi bagian kita adalah mungkin sebagai tim doa, sebagai pengajar, memberikan keteladanan. Di gereja kami ada satu oma-oma yang kami sebut sebagai Miss Oma, gitu. Dulu adalah dia panggilannya Miss Oma karena dia pernah jadi kepala sekolah di sekolah internasional. Nah, setelah dia pensiun sebagai kepala sekolah, gitu, karena saya melihat potensi yang luar biasa, saya menawari dia untuk melayani Tuhan di gereja kami dan dia mau. Apa yang dia lakukan? Dia nggak ambil bagian dalam pelayanan yang membutuhkan fisik. Tetapi
tapi dia mengambil pelayanan yang orang lain nggak ambil, saudara. Yaitu apa? Ikut terlibat menyiapkan makanan, menyiapkan minuman bagi pelayan Tuhan yang melayani di hari Minggu. Wah, luar biasa, saudara. Bahkan saya melihat ini Miss Oma ini, saudara, mengambil bagian hospitality, saudara. Saya nggak pernah minta, tetapi setiap kali ada pembicara tamu, saudara itu selalu bilang begini, Pak Filipus, Pak Gembala, boleh nggak tamunya saya ajak makan di luar? Sekarang Pak Gembala ikut, dia pilihkan makanan-makanan yang cocok buat seorang tamu hamba Tuhan yang melayani di gereja. Itu juga pelayanan, saudara. Karena ada banyak orang ketika dia sudah usianya bertambah, sudahlah yang muda-muda aja melayani. Jangan, yang tua harus mengambil bagian juga dalam pelayanan. Cuma bentuknya lain. Jangan ambil pelayanan yang bentuknya fisik, tetapi coba ambil pelayanan di mana kamu bisa melayani dalam keteladanan sebagai pendoa, sebagai pembimbing, sebagai pengajar di gereja mungkin, yang memberikan keteladanan kepada generasi. Mari kita lihat Mazmur 71 ayat yang ke-18. Alkitab berkata begini, pemazmur mengatakan, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanku kepada semua orang yang akan datang. Artinya apa? Pemazmur ingin sekalipun usiaku boleh tua, rambutku boleh putih, aku masih punya kesempatan untuk terus melayani sampai akhir hidup. Ini keren, saudara. Jadi ketika kita dikasih kesempatan untuk bernafas, ada satu lagu kan, saya minta pemain musik, pemain keyboard bisa kembali. Siapa pemain keyboardnya? Pak Samuel bisa kembali. Enggak denger ya di luar, apa-apa. Ada ini lagunya begini. Hidup ini adalah kesempatan. Ayo nyanyi semua. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Sama-sama. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Kita cocokin dulu dengan dari coba. Hidup. Kerendah, naikkan dikit Pak. Naikkan dikit Pak. Kunci itu. Ini kunci apa Pak? Hidup ini adalah kesempatan. Sambil berdiri sama-sama. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Oh, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tepuk tangan, silakan duduk. Terima kasih Yesus. Ini belum selesai kok, saya boleh kembali ke tempatnya. Pak Sam di situ aja, Pak Sam. Yang lain boleh duduk ya. Pak Sam di situ aja. Karena tiba-tiba nanti saya nyanyi begitu kan. Mungkin kayak Pak Niko gitu, nyanyi khotbah, nyanyi khotbah. Nah,
Tadi saya mau nanya, yang kalau minggu tidak ke MDC anak-anak. Oh, begitu. Baik. Yang di gereja Anda terlibat paduan suara anak-anak. Wow, puji Tuhan. Yang di gereja Anda terlibat sebagai penerima tamu. Puji Tuhan. Yang di gereja Anda terlibat sebagai tim doa. Oh, puji Tuhan, masih ada. Yang di gereja Anda sebagai tim kunjungan. Puji Tuhan, satu orang. Saya mau cerita. Saya kalau ngomong tim kunjungan jadi ingat sama ibu mertua saya, ibunya istri saya. Seumur hidupnya sampai matinya, dia itu setelah dia pensiun jadi guru di Petra, selama dia berjemaat di gereja Darmo itu GKJ Darmo, ikut paduan suara, ikut tim vokal. Setelah tidak jadi paduan suara, karena makin bertambah usia kan digantikan sama yang muda-muda. Ibu mertua saya itu tidak kehilangan kesempatan melayani. Apa yang dia lakukan? Pergi ke rumah sakit. Gak perlu diberitahu ada yang sakit, temannya sakit, enggak. Pokoknya benhari keluar rumah, keliling ke rumah sakit, doakan orang-orang. Gak cuma doakan loh, sorry ya. Ibu mertua saya ke rumah sakit bukan supaya dikasih uang. Ada kan, maaf ya, pendeta-pendeta tuh tiga amplop baru doa lo jemaat. Sorry, gak ada di sini. Itu di Surabaya, Pak. Di Surabaya, di Malang gak ada. Makanya banyak jemaat tuh sungkan undang pendeta, betul ya? Ibu mertua saya tanya sama saya, uang gajiannya pensiun dari almarhum suami sama pensiun dari sekolah Petra itu, entek kan bapak nyangoni orang-orang yang sakit di luar malah disangoni. Karena apa? Begitu dilihat nggak mampu, ibu saya buka tas, makanya di dompetnya di tasnya itu selalu ada bendelan amplop putih kecil. Ikut dileboni duit. Saya tidak tahu jumlahnya. Sing jelas begini, uang pensiun entek tiap bulan. Duit yang tak kasih tiap bulan juga entek, saudara. Entek bukan untuk gaya tuku lambi, gaya makan, enggak. Setiap kali mengunjungi orang sakit, ketok tidak mampu, dia melobi. Itu sebabnya Alkitab katakan, kenapa sih ayat ini mengatakan sampai tua makin gemuk, seger, jadi berkat, usia bertambah, tetapi melayani harus makin berbuah. Saksinya itu, saya menyaksikan ibu mertua saya. Kalau kita ini sampai tua terus melayani, apapun kita lakukan buat Tuhan, mengunjungi orang sakit, jadi penerima tamu, mungkin gak ada kesempatan di gereja, Anda masuk saja ruang doa, gabung dengan para pendoa. Atau begini, Anda bisa bikin kue, tak gawe kue lah titik-titik, mungkin 10, mungkin 15, tak gawe kanggo pendeta ning gereja, ya toh. Oh tak gawe kanggo pelayan Tuhan, ben digawe cemil-cemil. Mungkin di rumah saudara mungkin nggak punya halaman ya toh ono gedang wis mateng, ya toh digoreng kayak tepung, digoreng gereja, bagi pangan bagak, pokoknya kita melayani para pelayan Tuhan. Anda tahu? Berkatnya itu luar biasa. Tak kasih rahasianya ya. Kenapa kita bisa umur tua sehat dipelihara Tuhan? Salah satunya tetap melayani di usia tua. Ini ayatnya keluar dari PowerPoint ini, buka Mazmur 41. Nih tak tunjukin rahasianya. Siapa yang di sini mau dapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya? Nah, ini rahasianya di sini ya. Ini beneran, ini di luar khotbah saya ini. Jadi panjang nanti khotbah saya. Tambahin ya. Gak apa-apa, sekalian gak usah boleh. Tapi kudu boleh aku saudara, karena nanti malam di gereja ada pengurapan keluarga. Jadi saya mesti pulang saudara ya. Baik, Mazmur 41 coba kita buka. Yuk kita buka Mazmur 41. Kalau Anda membuka Mazmur 41, Anda melihat rahasianya kenapa ibu saya ini saudara
yang sudah divonis dokter 2 tahun sebelum kematiannya, Bu, harus cuci darah karena kreatin, karena bennya ibu racun di dalam ginjal itu sudah 97%. Artinya fungsi ginjal itu tinggal 3%, saudara. Orang kalau fungsi ginjalnya 3%, gak usah ngomong 3%, fungsi ginjal tinggal 10%, itu wajib cuci darah, betul? Ibu saya itu fungsi ginjalnya, hasil lab itu tinggal 3%. Dokter menyarankan harus cuci darah. Ibu saya berkata, saya nggak mau cuci darah, dok. Sebab pengalaman teman-teman saya begitu dipasang selang cuci darah mati malahan. Saya nggak mau, dok. Apa yang dilakukan sudah? Ibu saya nggak mau dia kunjungi orang-orang papa. Ya tadi kunjungi rumah sakit, doakan. Padahal biasanya sakit, sudah. Anda tahu dengan fungsi ginjal 3% nggak cuci darah, dia bisa bertahan hidup 2 tahun. Tidak cuci darah. Sehat. Pernah kesini juga. Coba kita lihat Mazmur 41. Lihat ini. Orang yang melayani itu dipelihara Tuhan. Berbahagialah, ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Memperhatikan orang lemah itu juga melayani. Makanya usia bukan penghalang untuk kita berbuah. Jadi jangan karena, wah Pak, aku wis tuwek Pak, gak payu aku pelayan, kasih banyak tempat untuk melayani. Jadi pendoa, Anda mengunjungi orang-orang sakit, ya toh. Sing makune sehat, melaku tunu-tunu, mengunjungi temenmu, kaleb yang lain. Kalau rumahnya deketan, ya toh, mengunjungi, ngobrol, terus rasani pendeta, gak oleh. Ketemu cuma rasani pendeta, gitu loh. Ceritanya, mau moco okonya, dino ikinya. Ya toh, kalau kita punya HP kan kalau telepon itu udah asik, saudara. Asik itu kita berkunjung atau ngomong sama cucunya, sama anaknya, nak terno aku nak, ngomong aiku nak, opo aku tak rembukan apa? Rembukan firman Tuhan. Nah kan begitu, ketemu ngomong-ngomong senang, saudara. Anda tahu, orang tua itu senangnya kumpul-kumpul. Amin. Itu sebabnya ayo, jiwa berkunjung ini kita tingkatkan lagi. Usia bukan penghalang bagi kita mengunjungi satu dengan yang lain. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia, memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Jadi kalau kita ini semakin tua, kita terus melayani, Tuhan akan memelihara jiwa kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Nyanyi lagi. Naikkan nadanya Pak. Mungkin dikit Pak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Yang ketiga, usia bertambah, melayani makin berbuah. Yang ketiga, melalui kelemahan kita. Orang yang makin tua itu makin lemah, saudara. Jangan dikira makin tua itu makin kuat. Saya nggak pernah kecewa dengan kelemahan yang saya alami. Saya sedang mengalami sebuah kelemahan, saudara. Saya mengalami OA di kaki saya ini, saudara ya. Ini sudah disuntik 3 kali, sudah disuntik 4 kali dan
kurang 2 kali lagi saudara dari terapi yang saya lakukan. Sekalipun kaki saya sakit saudara, beberapa hampir 2 tahun kaki saya sakit dan saya melakukan pengobatan di Kota Batu dan tidak berhasil saudara, karena saya tidak tahu apakah obatnya yang salah atau tidak. Yang jelas ketika saya berobat ke Batu kurang maksimal hasil. Tapi ketika saya ketemu dengan dokter yang bertugas di Kota Bangil saudara, ini sudah sangat baik dari 2 tahun lalu. Jadi jangan kira kalau saya jalan pincang itu saya dibuat, enggak, memang tuh sakitnya luar biasa saudara, sakit banget. Tetapi dengan kelemahan yang ada pada kaki saya tidak menghalangi saya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Harusnya kelemahan fisik, kelemahan uang, kelemahan apapun jangan dijadikan penghalang atau halangan untuk kita melayani Tuhan. Usia bertambah, kita harus makin berbuah. Itu sebabnya saya rindu dengan kesempatan hidup yang dari Tuhan. Sekalipun usia tua banyak kelemahannya, kelemahan itu jangan dipakai alasan untuk tidak melayani. Justru dengan kelemahan itu kamu minta Tuhan, Tuhan kasih aku kekuatan. Ingat, satu kali dalam kesaksiannya Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 12, ya itu ada ayatnya. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Justru dengan kelemahan yang ada pada kita karena usia, itu tidak menjadikan kita malas, tidak menjadikan kita lemah, tapi itu justru membuat kita makin bersandar kepada Tuhan. Tuhan, aku ini punya kelemahan, aku mau melayani, kasih aku kekuatan Tuhan. Justru kelemahan itu kalau kita bawa dan serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan menggantinya dengan kekuatan-kekuatan sehingga kita bisa menjadi berkat. Amin. Jadi jangan ada alasan, Pak, aku suaraku fals. Makanya pada waktu kapan lalu saya khotbah di tempat ini, ada tim paduan suara kalau nggak salah ya. Ada tim paduan suara. Itu kalau ikut lomba nggak mungkin menang. Tetapi di hadapan Tuhan, saya yakin pada waktu oma opa tadi nyanyi, mungkin suara tonnya sudah tidak pas, bagi suaranya nggak pas karena sudah nggak muda lagi. Saya percaya waktu opa oma itu berdiri, waktu yang kapan lalu itu loh saudara ya, tahu kan? Hadir nggak yang kapan lalu nyanyi di tempat ini? Hadir nggak? Hadir kan malam pada pagi ini kan? Itu pada waktu kalian berdiri sini, mungkin suaramu agak fals, mungkin suaramu sudah tidak pitch control, tapi dengar, pada waktu kita nyanyi, opa oma nyanyi, Tuhan itu berdiri bertepuk tangan. Amin. Tepuk tangan yang berani. Jadi Tuhan itu sangat menghargai orang-orang yang dalam kelemahannya tetap melayani Tuhan. Amin. Karena Paulus ketika dia berkata, Tuhan, kenapa kelemahanku gak kamu ambil? Kenapa sakit ini gak kamu ambil? Tuhan berkata, Paulus, cukuplah kasih karuniaku padamu. Justru pada waktu kamu lemah, kamu bisa itu karena kekuatanku menyertai hidupmu. Itu keren. Itu sebabnya saya bersyukur ketika saudara dan saya dipenuhi dengan kelemahan. Justru disitulah kita akan melihat iman kita ini akan tertuju kepada Tuhan. Saya punya satu kesaksian tentang kelemahan. Pada waktu saya masih jadi worship leader, pada waktu masih muda, umur saya kurang lebih 32 tahun, 20 tahun yang lalu. Pada saat itu ada acara sebuah seminar pertumbuhan gereja internasional. Yang datang bukan cuma dari pendeta-pendeta lokal saja, bahkan seluruh pulau-pulau di Indonesia, luar negeri, itu datang di Ninden, saudara. Dan saya masih ingat, saudara, hari itu suara saya nggak keluar, padahal besok mau tampil. Ngomong aja, nggak keluar suaranya. Karena mungkin kita suara saya udah lelah ya dipakai nyanyi terus pada waktu itu. Saya cuma berlutut, Tuhan, kasih aku suara. Jangan permalukan hamba-Mu Tuhan. Besok itu aku nyanyi. Dan aku nyanyi bukan
30 menit, 40 menit, karena itu acara KKR. Saya worship di dunia itu. Tuhan kasih aku kekuatan. Lalu ibu mertua saya tiba-tiba ngoncek kayak itu apa? Kencur, saya masih ingat. Tahu kencur saudara? Ambune nolak aku saudara. Dikatakan, Mas, kalau dia panggil saya bukan Mas Edi, dimakan apa kencurnya ini. Saya berdoa besok suaramu muncul. Saya makan, kau enak. Rasanya kilat itu tebel kabeh nyumput. Habiskan ya. Itu siang suruh makan. Itu berapa biji? 5 atau biji. Sore dikasih itu lagi. Waduh dong. Gak benar ada tambahan. Besok pagi dia ganti gak suruh saya makan, tapi diperes 1 gelas kecil. Dan minum pagi ini. Tuhan memberkati. Nanti kamu nyanyi. Loh itu masih yang kemarin malam itu belum keluar. Minum itu pun pagi itu udah keluar rasanya. Terus pokoknya percaya sama Tuhan. Kan dalam kelemahan kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Yang aneh begini, pada waktu saya mulai doa bersama-sama, mulai ada suara, haleluya. Tapi tipis, teman-teman bilang, Pus, kira-kira suaranya muncul gak? Ya harus gak muncul, kamu masih backup suara paling kuat ya. Siap. Anda tahu begitu saya mau Shalom Aleichem, betul saudara. Wah kejadian. Begitu saya ngomong Shalom Aleichem, betul saudara. Jadi saya nyanyi 45 menit, suara itu keluar tidak rusak. Tapi anehnya setelah acara KKR, kalau suaranya mana? Haleluya. Itu sebabnya saya mau katakan dalam kelemahan Tuhan harus tetap dimuliakan. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Ya, usia boleh bertambah, tetapi melayani harus makin berbuah. Yang keempat, berbuah dengan kesegaran rohani. Nah ini penting. Bagaimana kita ini usia kita bertambah, tapi kita ini makin berbuah. Saudara harus punya kesegaran rohani. Untuk bisa berbuah itu rohaninya harus seger, rohaninya harus fresh, rohaninya harus tetap semangat. Amin. Rohaninya harus seger. Nah, bagaimana rohani kita bisa seger? Jawabannya cuma satu. Anda harus makin banyak berdoa. Setiap kita ini jangan cuma mengandalkan pelayanan. Anda harus punya waktu berdoa, punya waktu baca firman, punya waktu saat teduh. Jangan berkata begini, bisa aku temanku maca Alkitab wis katamaku, saya tidak perlu lagi. Jangan. Justru waktu masih muda katam, yang waktu tua harus makin katam. Amin. Dulu kalau kita waktu masih muda rajin berdoa, tua harus makin rajin berdoa. Kalah sama yang muda-muda. Amin. Melayani Tuhan juga begitu. Kita mungkin yang tua-tua udah gak kepake itu kalau di pelayanan. Tetapi di mata Tuhan, kalau kamu suka berdoa, itu kamu akan memiliki kesegaran rohani. Kesegaran itulah yang akan membuat kita terus bisa melayani Tuhan. Bukan dengan kekuatan fisik kita lagi, tapi kita akan melayani Tuhan dengan kekuatan. Kesegaran rohani ini datang dari hubungan yang erat dengan Tuhan, melalui doa, membaca firman, dan terus berada dalam persekutuan dengan. Jadi kesegaran rohani hanya bisa didapatkan ketika kamu punya hubungan doa yang makin baik. Kamu suka merenungkan firman dan kamu terus ada dalam persekutuan. Percayalah, usiamu boleh bertambah, kamu akan terus berbuah makin lebat di nama Tuhan. Kekasih Tuhan, keluarga Kaleb yang saya berkati. Di usia saya 52, banyak pendeta itu sudah tidak berani lagi membangun. Banyak pendeta gak berani membangun. Karena apa? Wis tua. Wah, wis cukuplah gereja, gak usah tambah api lagi. Itu gak berlaku buat saya. Kalau Anda pergi ke BMC, gak usah tiap tahun Anda pergi ke BMC tiap bulan ke gereja saya. Anda akan melihat sebuah perubahan demi perubahan yang terus saya kerjakan. Karena saya ini pendeta yang gak ingin cuma
rumah Tuhan tuh ngono-ngono wae. Saya itu nggak suka begini, pekerjaan Tuhan ngono-ngono wae. Saya itu nggak suka. Saya itu sukanya begini, pekerjaan Tuhan itu makin lama makin bagus, makin bagus, makin bagus, makin bagus, makin bagus. Itu pekerjaan Tuhan. Makanya saya ini dijuluki begini, pendeta yang tidak pernah lelah membangun. Terus bangun. Sekarang yang sedang kami kerjakan setelah next gen ini, kami sedang membangun upper room. Upper room itu ruang di atas yang kurang lebih lebarnya itu 10 itu kemungkinan sampai di sini. Panjangnya 15, kurang lebih panjangnya sama dengan ini, cuma lebih lebar ini. Lebarnya 3/4 dari gedung ini. Jadi saya sempat sudah foto-foto, karena itu menjadi ruang upper room di atas, ruang bagi anak-anak muda beribadah dengan teknologi yang terbaru, dengan digital yang terbaru. Saudara. Jadi waktu saya ditanya oleh anak saya itu salah satu tim daripada anak-anak muda, Pak, duitnya ada nggak Pak? Ada. Kok Papa yakin duitnya ada? Loh, jangan salah. Kalau kamu lihat Papa, kamu nggak lihat apa-apa, tapi coba lihatlah yang di belakang Papa. Dia ngomong, kalau apa-apa Pak? Lali deh saudara. Kita ini biasa, tapi di balik hidup kita itu ada pribadi yang luar biasa, namanya Yesus. Kita terbatas, tapi bersama dengan Tuhan kita nggak terbatas. Itu sebabnya seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita ini harus berbuat dengan kesegaran rohani. Kenapa saya berani terus membangun? Kenapa saya terus berani membuat gereja makin baik, melayani makin baik? Karena apa? Karena saya tahu yang saya layani itu adalah Tuhan, Sang Kreator. Anda tahu Tuhan itu pencipta alam semesta. Pencipta itu artinya apa? Kreator. Itu sebabnya kita ini anak-anaknya harus kreatif. Amin. Jadi melayani Tuhan itu harus kreatif. Karena Allah yang kita layani itu adalah Allah yang bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Sang Kreator. Nah kalau saudara melayani Tuhan Sang Kreator, tidak ada kreativitas, tidak semangat, maka pertanyaannya begini, Anda belum menyenangkan Tuhan. Paham maksud saya saudara? Ini agak sedikit tinggi pengertian. Itu sebabnya melayani itu harus punya semangat kreatif, semangat inovatif, semangat untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya bangga loh, pelayanan lansia menurut saya yang terbaik yang pernah saya hadiri dalam ibadah adalah Caleb Ministry. Saya ngomong ini bukan supaya saya dipuji terus berjamaah, enggak. Percaya, bukan supaya saya enggak. Saya ini sudah banyak hadir di undangan ibadah, termasuk undangan ibadah lansia di tempat saya. Di sini tuh sangat kreatif, bos. Sangat kreatif. Cuma tanteni pemain tamborin lansia dari dulu itu loh, saudara. Kok ada orang mana? Pemain ya sekalipun mungkin gerakannya gak podo, terlambat lebih ketukannya, gak apa-apa namanya lansia, saudara. Mungkin pendengarannya gak tepat, gak apa-apa, saudara. Tapi itu jangan dihilangkan, diganti yang muda-muda. Justru kalau bisa semua yang berumur semua melayani, mulai dari bukan cuma terima tamu, tapi tamborinnya juga yang lansia-lansia. Wah, saya percaya saudara, itu luar biasa. Karena apa? Makin bertambah usia harus makin berbuah lebat. Tepuk tangan yang berikan bagi lansia. Ya, jadi ayo sama-sama yang keempat berbuat dengan kesegaran rohani, yaitu caranya adalah bangun kehidupan doa, baca firman, dan persekutuan dengan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana bertambahnya usia itu? Usia bertambah, kita ini makin melayani, makin berbuah lebat, yaitu beritakan kebenaran Tuhan sampai akhir hidup. Jangan berhenti memberitakan kebenaran Tuhan sampai
yakin. Karena apa dikatakan di bacaan kita tadi 15 bahwa Tuhan ingin kita ini terus memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan, bahwa dia gunung batu dan tidak ada kecurangan dalam dirinya Tuhan. Sama dengan apa yang saya ceritakan kepada anak-anak saya. Kalau Papa hari ini bisa semangat melayani, kamu tahu kan, Tuhan itu selalu baik. Tuhan selalu menyediakan. Ini saya mau cerita sedikit, saudara ya. Saya bersyukur karena saya hadir di gereja ini, melayani sudah lebih dari 11 tahun. Sejak saya diundang pertama kali, tak hitung saya itu sudah 11 tahun di MDC sejak di sana. Masih ingat ya, Bu Agus, ya tuh, waktu saya khotbah di tempat itu sana, masih barengan sama gereja lain, saudara itu. LCD itu rusak, LCD proyektornya itu rusak. Terus saya bilang begini, mosok kita ini nggak bisa beli LCD. Waktu itu harganya 7 juta, masih ingat ya? Lalu kemudian saya mengajak, ayo kita nabur yuk, kita jadi pribadi yang murah hati yuk. Akhirnya apa? Hari itu kita nabur, dan akhirnya LCD terbeli. Tepuk tangan. Berikutnya saya diundang main, saudara, sama Pak Teddy, saudara. AC ini gak ada, saudara. Saya bilang gini, ayo kita nabur AC yuk. Akhirnya nabur. Jadi aku yang diundang itu mesti mau nabur. Nabur, saya senang naburnya, langsung nabur. Akhirnya apa? Kita bisa punya AC. Wah, tepuk tangan lagi ya, beliau. Alat musik bagus. Singkat cerita, setelah tahun ke-5 saya diundang, tahun ke-5 atau tahun ke-7, saya bilang kepada Pak Sony, Bapak Gembala, gak kepingin tak punya gereja sendiri. Ya kepingin Pak, tapi duitnya gak ada. Kok mesti kok duit ya? Padahal bangun gereja itu gak pakai duit, saudara. Kok iya? Bangun itu mulai dari percaya. Kalau kita gak percaya, mau duitnya segulung, ya gak akan jadi. Kuncinya ikut Tuhan itu cuma percaya dan kalau kita percaya tapi gak pernah melangkah, itu namanya belum percaya. Sama dengan apa yang dikatakan di sini. Kalau saudara ingin bisa terus berbuah, maka saudara harus melangkah untuk mau jadi berkat, melangkah untuk mau terus setia. Kalau enggak, itu gak akan terjadi, saudara. Akhirnya singkat cerita, beberapa waktu kemudian saya pas gak diundang ke tempat ini, saya ketemu dengan Pak Teddy. Pak Teddy cerita, Pak Filipus, kita dapat gudang sebenarnya itu loh Pak. Oh yang dulu itu iya, itu kita akan bikin jadi gereja. Oh yes, pasti Tuhan akan cukupkan. Mbok duitnya dari mana? Oh jemaatnya MDC itu, maaf ya kalau saya ibadah itu kurang lebih 100-an gitu loh. Oh bisa bangun sampai ini? Saya jawab bisa. Percaya. Jemaat kuning desa iso bangun gereja. Mosok jemaatnya Kota Malang gak iso bangun gereja. Jemaatnya Pak lah kalau petani dong. Jemaatku kalau si petani punya toko kecil, nggak punya pabrik. Di sini punya toko, punya pabrik pakai. Tempatku nggak pernah. Puji Tuhan. Akhirnya beberapa tahun yang lalu saya diajak ke tempat ini, dan gereja itu namanya apa? MDC, Miracle Service atau Miracle Center ya? Apa Bu Agus? House of Miracle. Tepuk tangan yang beriak. Rumah mujizat. Dan saya percaya saudara, dan dari sini juga saya menerima berkat. Opo saudara? Pintu. Bingung kabeh saudara. Aku punya pintu ini kurang rapi saudara. Pintuku 3 meter begini saudara ya. Lebarnya 160. Jadi 2 pintu itu 3,6. Pintunya tingginya 3 meter. Anda tahu harganya? Tak kasih tahu ya. Pintu itu harganya 2 lembar itu 100 juta. Loh kalau tepuk tangan. Benar, aku diberkati saudara oleh jemaat
dari MDC Malang. Pak Teddy yang merancang, saudara. Tapi yang mengerjakan itu dari Rangka Indah, saudara. Anak mantunya Bu Bun. Tepuk tangan yang berani. Anda tahu kayunya itu 2 kalinya ini tebalnya segini, saudara. Kayu merbabu itu di atasnya jadi ada sertifikatnya tanpa sambungan. Jadi pada waktu pintu itu datang ya, pada waktu dia memberkati saya, Rangka Indah ini memberkati saya, Pak Andri, saudara. Telepon saya malam-malam, Pak Filipus, katanya mami saya gerejanya butuh pintu ya. Loh, iya, tapi ojo Pak larat Pak, gak apa-apa Pak, aku besok ke sana. Dia datang, saudara, ngukur. Pak Filipus maunya seberapa? Wah, aku maunya 3 meter. Larang ya Pak? Oh gak Pak, untuk Tuhan gak ada kata larang. Murah kabeh Pak, murah kabeh. Kemudian dia ukur. Begitu dia kerjakan, desainnya sudah jadi, lagi dikerjakan. Tiba-tiba Pak Andri ini, anak mantunya Bun, yang dari Rangka Indah, ditelepon sama Istana Presiden. Tahun ini juga, untuk apa saudara? Mengerjakan seluruh pintu bandara VVIP-nya Joko Widodo, plus pintu-pintu yang di Istana IKN yang ada di TV kemarin kita lihat itu dukurin 5 meter, saudara. Lebarnya itu 2,5, 2 pintu itu 5 meter. Ngeri, saudara. Saya kemarin ke sana, Rangka Indah sudah sampai di sini. Dan Pak Andri itu telepon sama saya, Pak Filipus, terima kasih ya, saya dikasih kesempatan memberkati gereja. Aku lupa gorong garap gereja. Wis dikei Pak Presiden proyek. Sorry Pak, pintu ini Bapak kok tak garap mari 17-an ya. Karena di sini 17-an saudara. Begitu 17-an selesai, acara di Presiden selesai, Pak besok tak kirim tak pasang ya. Sekarang pintunya sudah dipasang. Ciamik sudah. Tepuk tangan yang berapa. Sampai dianggap saya itu kalau buka pintu, wah, sudah. Usahanya tebal tanpa sambungan, sudah. Tingginya 3 meter, lebarnya itu 180. 2 pintu itu 360. Wah, dan Pak Andri dari Rangka Indah itu memberkati bukan cuma 2 pintu, 4 pintu yang 2 nanti dipasang di atas, di upper. Dan saya sebagai gembala mengucapkan terima kasih. Serius. Orang yang melayani Tuhan dan dikatakan di ayat ini tadi, dia memberitakan kebenaran Tuhan sampai akhir, Tuhan pasti akan memberkati. Itu sebabnya jangan berhenti untuk terus berbuah lebat bagi Tuhan. Tepuk tangan yang berikan bagi Tuhan kita. Dan kesimpulan yang terakhir coba ditayangkan. Sama-sama kita baca ya kesimpulan ini supaya apa yang saya sampaikan itu bukan cuma kita dengar tapi nyantol di alam bawah sadar Anda. Dikatakan sama-sama dibaca 2-3, usia boleh bertambah, tetapi pelayanan kita kepada Tuhan tidak boleh berhenti, bahkan harus lebih lagi. Jadi jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Sekalipun suaranya fals, nyanyi terus bagi Tuhan. Orang lain mungkin lebih baik kan gak nyanyi. Ingat, Tuhan masih senang dengar suara. Mungkin jalanmu sudah pincang-pincang. Mak, lo gue mak, gak popong. Mak tak jadi penerima tamu. Tuhan gak lihat fisikmu, tapi Tuhan lihat hatimu yang terus melayani Tuhan. Yang kedua, dikatakan baca sama-sama 2-3. Tuhan memanggil kita untuk terus berbuah, tetap segar secara rohani dan memberitakan kebenaran. Tepuk tangan yang beriak. Yang terakhir, jangan tanya iki make sopo. Aku dewe yo gak ngerti, aku juga di internet kabar itu. Yo coba kok make sopo iki puji Tuhan. Tapi kalau Anda kenal dengan mak ini, tolong sampaikan terima kasih, fotonya tak pakai. Puji Tuhan, mari sama-sama kita saya undang semua BLC teman-teman. Hidup ini adalah kesempatan. Kunci apa tadi ya? Hidup ini
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita semua berdiri katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saya minta asli saya berdoa. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh datang ibadah hari ini, tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kami akan pulang membawa sukacita, kami akan pulang membawa kebahagiaan, kami akan pulang membawa kemenangan. Sebab kami tahu hidup ini adalah kesempatan. Biarlah di waktu usia kami semakin bertambah, kami selalu berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Opa dan Oma yang sudah hadir ke tempat ini. Biarlah kami semakin kuat, semakin hari rohani kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami semakin hari semakin bersemangat melayani Tuhan. Kami semakin hari semakin berdampak, menjadi berkat buat keluarga kami, buat sekeliling kami, buat tempat di mana kami bertumbuh di gereja. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memampukan dan memberi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, bila sukacita Allah boleh melimpah-limpah, sehingga Oma dan Opa di tempat ini diberikan kesehatan senantiasa, sukacita senantiasa menghadapi hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun ke depan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami akan selalu menang Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus, kesempatan yang luar biasa Kau berikan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Opa-Oma yang diberkati Tuhan dan mengasihi Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Opa-Oma. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Filipus Edi beserta istri yang sudah melayani di tempat ini. Tuhan memberkati dengan luar biasa lagi. Ya, sama-sama kita akan menyaksikan Caleb News. Shalom Bapak Ibu, Opa Oma, saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Caleb malam. Puji Tuhan, kita telah memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dapat mentransformasi hidup kita dan menjadikan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, membuat kita semakin kuat dan semangat mengiring Tuhan. Kami menyambut dengan gembira bagi saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini atau melalui live streaming. Selamat datang dan selamat bergabung. Kami menantikan kunjungan Anda berikutnya. Bagi mereka yang baru pertama
pertama kali hadir secara onsite, kami menyediakan kenang-kenangan berupa souvenir yang menarik. Ibadah Kaleb untuk bulan depan akan diadakan pada tanggal 16 Oktober 2024 jam 10.00 waktu Indonesia Barat di tempat ini. Kami mengundang kehadiran Bapak Ibu, Opa Oma, saudara sekalian untuk datang beribadah di tempat ini. Gereja MDC di tempat ini mengadakan ibadah umum pada hari Minggu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah sekolah Minggu pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah pra-remaja hari Minggu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Serta ibadah remaja dan pemuda setiap hari Minggu pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kami mengundang Bapak Ibu, Opa Oma, saudara sekalian untuk datang bergabung dalam Kesan Kaleb yang diadakan setiap hari Jumat pukul 18.00. Pertemuan ini diadakan melalui Zoom. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Gundari di nomor telepon 0821 4127 8860. Mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita pada Tuhan. Demikian informasi yang disampaikan. Tetap bersemangat, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Tadi dikatakan selamat datang buat yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah Kaleb. Boleh angkat tangan atau berdiri. Nanti Asia bisa memberikan souvenir. Selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini. Kami menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Ya, terima kasih juga buat kehadiran Opa Mama sekalian yang semua yang tetap setia beribadah. Amin ya. Ya, ini satu lagi tadi yang di tengah. Ya, setelah ini kita akan sama-sama memberikan persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dalam ibadah kali ini, Bapak. Kiranya Tuhan firman itu Tuhan bisa tertanam dalam setiap kami, dapat kami bertumbuh dan kami semakin berbuah, Bapak. Terima kasih Tuhan, kami saat ini Tuhan kami siap memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan. Kami mau memberikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi dan Engkau memberkati Tuhan tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, selanjutnya sambil persembahan dijalankan, saya mengundang untuk ada persembahan dari grup Kaleb Mandarin. Boleh maju ke depan. Setelah ini dilanjutkan dengan persembahan yang pujian dari grup yang kedua. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu. Ikuti anjuran dari Pak Kristus. Lalu bersyukur dua ya. Nah, ini saya mau menyanyikan, kita akan menyanyikan lagu kali yang sebelumnya sampaikan sini. Yang kita bersyukur dan terima kasih.
yang Tuhan menambahkan karenanya menjadi urusan bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.
September. Siapa yang ulang tahun di bulan September, silakan maju ke depan. Nanti Pak Filipus mendoakan. Saya maju ke depan. Nggak gampang tuh Pak Filipus di doa nopo. Nggak pas datang. Silakan yang September. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Sebelum saya doakan yang di depan ini tutup mata dulu, make a wish, minta apa sama Tuhan? Nyuwun apa? Jalur apa ini berdoa? Sedih-sedih dulu ya. Depan silakan berdoa, minta apa sama Tuhan? Nanti saya berdoa. Baik. Mari sama-sama arahkan tangan kita ke teman-teman kita di depan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat opa-oma yang hari ini berulang tahun di bulan September Tuhan. Mungkin mereka berulang tahun sebelum tanggal 18 atau ada yang di atas tanggal 18. Itu sebabnya hambamu melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Bertambahnya usia, opa-oma makin mencintai Tuhan. Opa-oma makin dekat dengan Tuhan. Opa-oma makin berbuah lebat bagi Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, 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 Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Mau berdoa apabila opa-oma yang berulang tahun ada yang sakit dalam nama Yesus, engkau sudah disembuhkan. Keluargamu, anak mantumu, semuanya hidup rukun, cucu-cucumu, bahkan cicit-cicitmu, semua hidup rukun dan mengasihimu. Terima kasih Tuhan, Engkau menjawab doa kami lebih daripada apa yang kami harapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya saudara-saudara kita yang berulang tahun depan ini diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, sehat terus ya, selamat ulang tahun, sehat terus. Tahun depan ketemu lagi sehat, makin berbuah lebat. Tuhan berkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Puji, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Lama
yang boleh hadir secara onsite maupun yang live streaming diberkati oleh Tuhan. Anak cucunya diberkati oleh Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, makin usia bertambah, makin berbuah melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semua pengurus Caleb Ministry. Berikan kesatuan hati untuk terus melayani dengan cinta yang menyala-nyala kepada Tuhan. Berkati semua pengurus, berkati semua tim yang sudah melayani, baik tim musik, WL Singers, tim media, semuanya Tuhan berkati. Dan juga kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Sony, yang tidak hadir bersama-sama dengan kami dimanapun pelayanannya, dimanapun keberadaannya. Kasih rahmat kebaikan Tuhan memberkati bersama dengan istri dan anak-anak melayani Tuhan. Kalau sebentar kami mau tinggalkan tempat ini, Tuhan hantar kami pulang, tiba di rumah. Dan kalau sebagian kami juga melanjutkan kegiatan acara kami di hari ini, Tuhan juga menyertai memberkati. Mari sama-sama sebelum kita menutup dengan doa berkat, kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kami juga teringat Bapak untuk setiap keluarga yang sudah memberkati terselenggaranya acara Caleb Ministry. Persembahan mereka, baik itu makanan, persembahan-persembahan yang untuk mendukung Caleb Ministry, Tuhan memberkati berlimpah. Sekarang angkatlah tanganmu, semua oma-oma pulang dan bawalah berkat yang telah Bapak curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel. Berkat mengalir dalam hidupmu, Roh Kudus menuntunmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati katakan Tuhan